Dirjen SDPPI. Mohon maaf saya tidak hafal satu persatu, Pak Charles dan Bapak Ibu semua. Yang pertama tentu kami menghaturkan terima kasih yang mendalam atas diberikannya kesempatan kepada LPPL Temanggung TV ini untuk maju memaparkan dalam rangka verifikasi dokumen dan juga mendeskripsikan, mempresentasikan bahwa Temanggung TV ini sekarang seperti apa kondisinya dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa khususnya kepada Bapak Geryandika selaku Direktur Penyiaran dan seluruh tim yang ada. Yang kedua, izin kami juga mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan secara luring maupun daring, tidak karena apa-apa, tapi kami benar-benar ingin menunjukkan keseriusan daripada Pemkab Temanggung untuk mewujudkan LPPL ini secara legal. Secara legal nanti izin penyiaran, izin prinsip atau IP2 ini bisa kami pegang tidak dalam waktu yang lama lagi. Ini yang kedua, sekali lagi terima kasih sudah diberikan kesempatan. Yang ketiga, izin Bapak Ibu semua, kami memaparkan ini karena dokumen-dokumen ini kita upload lengkap, tapi karena saking banyaknya kami ada di Google Drive, ya, kamu ada di Google Drive, dan kita juga sudah bawa hard copy-nya mengenai legalitas peraturan dan sebagainya, namun demikian, izin saya menyampaikan, memperkenalkan teman-teman kami dulu yang sowan di hadapan Bapak Direktur dan tim. Yang pertama Pak Ida Hamiduah LPD, ini selaku PJ Direktur TV Temanggung. Kemudian sebelahnya Pak Muhammad Yusuf, ini Kabid IKP, Kabid Informatika dan Komunikasi Publik. Jadi kalau di pusat ya Dirjen IKP-nya. Kemudian paling kanan itu ada Ibu Kausar Asofia Sarjana Hukum, itu Dewan Pengawas. Ya, Dewan Pengawas dari Temanggung TV yang tidak kita ajak semua karena keterbatasan. Kemudian Bu Puput, ini staf administrasi kami. Dan saya sendiri Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kota Temanggung, Samsul Hadi, yang memang sejak awal kami dilantik oleh Pak Bupati Temanggung itu diberikan ultimatum, pokoknya kamu nggak usah urusi pekerjaan yang lain, kamu urusi izin TV sampai selesai. Sampai kemarin Desember itu saya habis-habisan karena kamu sudah janji 2 tahun. Saya nggak mau tahu proses. Tadi saya kalau habis ke Jakarta, saya ingin apa itu saya selalu WA itu udah nggak pernah dibalas karena memang beliau itu nggak mau tahu proses. Taunya IP2 izin segera. Semuanya nyun sewu ini. Mohon maaf sekali saya sama Pak Direktur, setiap kalian saya WA dan sebagainya. Bukan karena apa-apa, karena itulah kondisi perpolitikan di daerah. Jadi beruntung kalau yang kita punya pejabat politik, tapi mesti punya ya, karena kementerian Pak Menteri juga dari politik itu. Tapi ini Bapak Ibu, karena apa yang kami sampaikan memang benar-benar sesuai kebijakan dari Bapak Bupati kami yang betul-betul Temanggung TV yang sebetulnya sudah siar sejak 10 November 2017 dengan menggunakan frekuensi melalui satelit. Ya. Ini benar-benar punya legalitas. Karena waktu itu mohon maaf karena memang begitu infrastruktur kita sudah bangun, gedung sudah bangun dengan sangat megah, infrastrukturnya, alat-alatnya. Kalau ada yang orang TV bilang sekelas Metro TV itu betul, itu sudah kita lengkapi semua, tiba-tiba ada moratorium waktu itu.
dari Pak Bupati waktu itu yang periode kemarin pokoknya tetap jalan. Nah, kemudian kita sonding ke sana kemari, ke KPID ke dan sebagainya. Artinya tidak ada istilahnya larangan kalau belum ada IP 2 itu untuk bersiaran, karena sebetulnya kalau kita bekerjasama dengan pemilik satelit, maka pemilik satelitnya sudah berizin. Nah itu Pak yang selama ini kami lakukan. Kami sekarang bersiaran selama 10 jam itu di frekuensi 4023 MHz, polarisasi horizontal simbolit 1600. Bapak boleh cek kalau kami sudah bersiaran seperti itu. Dan kami mempunyai 35 orang karyawan yang semuanya statusnya pegawai honorer daerah. Dan ini juga merupakan beban bagi kami juga. Namun karena sudah kebijakan dari pemerintah kabupaten, mau tidak mau keberadaan LPPL dan teman-teman karyawan itu tetap kita establishkan. Kita nggak tahu nanti kebijakan di 31 Oktober ketika P3K hanya pegawai pemerintah itu hanya ada ASN dan P3K, padahal mereka statusnya pegawai honorer daerah. Nah ini juga mungkin internal di kami PR-nya nanti akan seperti apa. Tetapi kita berkomitmen bahwa LPPL Mau TV itu tetap bisa establish karena ini sudah merupakan aset dan kebanggaan kita semua. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan urutan dokumen atau verifikasi dokumen yang kita paparkan, mungkin yang pertama legalitas kami sudah terbit peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 tentang LPPL Temanggung TV yang kemarin kita rubah. Jadi baru saja kita rubah di tahun 2022 menjadi Perda nomor 11 tahun 2022. Kenapa Perda ini harus dirubah? Karena menyesuaikan nomenklatur OPD di daerah. Yang dulunya LPPL itu di bawah bagian humas sekretariat daerah. Karena bagian humas dilikuidasi, kemudian secara peraturan perundang-undangan masuk di lingkup OPD Dinas Kominfo, maka tadinya ada klausul pasal yang mengatakan bagian humas itu kemudian kita rubah dengan Perda baru ini. Nah, antara lain itu, kemudian yang lain-lain adalah peningkatan kinerja, kemudian masa kerja bebas dan sebagainya. Dan yang tadinya 4 tahun kita sesuaikan sama dengan bebas LPPL TVRI 5 tahun. Dan ini sudah melalui fasilitasi di tingkat provinsi dan sebagainya. Kemudian di tingkat operasional kita sudah ada 3 peraturan bupati. Yang pertama peraturan Bupati nomor 1 2001 tentang pengelolaan keuangan lembaga penyiaran. Jadi pengelolaan keuangannya hampir seperti BLUD ya, jadi nanti ada di situ ada stabilisasi, ada pejabat petana usaha keuangan dan sebagainya. Meskipun LPPL itu bukan BULD gitu, tapi demi transparansi dan sebagainya kita lakukan itu, langkah itu. Kemudian ada peraturan Bupati nomor 132 tahun 2017 tentang tarif layanan ya, meskipun dalam peraturan perundang-undangan tarif layanan LPPL iklan itu tidak menjadi main atau tugas utama, tetapi memang karena dimungkinkan di situ kita ada mengatur tentang tarif layanan iklan. Nanti kalau di laporan yang paparan saya berikutnya ada berapa satu tahun pendapatan TV di luar APBD ya. Jadi memang sekitar hanya 102 juta yang terakhir ini tahun 2022 itu aja separuh dari pendapatan itu dari dana APBD juga yang ditransfer ke TV dalam bentuk spot layanan iklan, yaitu dari dana bagi hasil cukai tembakau. Jadi iklannya stok cukai
rokok ilegal, stop rokok ilegal dan sebagainya. Itu kita atur dari sana. Itu separuhnya, jadi yang lainnya memang masih sangat kecil. Kemudian ada peraturan Bupati nomor 47 2001, oh tadi mohon maaf sudah. Kemudian ada keputusan Bupati nomor 705/29 tentang surat keputusan Dewas. Nah, surat keputusan Dewas ini kenapa baru saja? Karena ada penggantian. Kemarin ada salah satu Dewan Pengawas yang dari unsur birokrasi memasuki masa purna tugas, maka penggantinya ini kita ganti juga dari yang ditunjuk oleh Pak Bupati, kebetulan adalah pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Jadi malah bukan Kepala Dinas Kominfo yang jadikan Dewas. Kemudian ada keputusan Dewan Pengawas tentang penunjukan pejabat sementara atau PJ Direktur. Nah, ini tadi yang kami kenalkan, Pak Ida. Ini berdasarkan keputusan SK Dewan Pengawas. Kemudian ada perjanjian kerja antar waktu tertentu SK karyawan, ini internal kami. Nah, kemudian yang mengenai infrastruktur, kami ada sertifikat tanah daripada gedung LPPL Temanggung TV sudah atas nama LPPL. Kemudian ada rencana, ada konfigurasi infrastruktur dan operasional, ada IMB-nya, sudah nomor IMB gedung. Kemudian terkait dengan legalitas NIB sudah kita siapkan semua di Google Sheet itu. Yang NIB Pak, NIB, nah ini. Di stop kali. Ya coba. ya NIB ada, kemudian daftar perangkat pendukung LPPL ada. Kemudian surat pernyataan